kenapa lele kita off, karena dengan lahan yang sangat minim untuk berbudidaya lele di tanah yang enggak begitu luas ya, itu masih kurang untuk di skala bisnis. Itu kenapa saya memutuskan untuk memulai ya berbudidaya lobster. Itu salah satunya di potensi pasarnya yang tinggi, harga jualnya itu lumayan tinggi, sampai habisnya itu bukan habis terjual ya atau habis makan, itu habis mati semua. Itu di hitungan terakhir itu kurang lebih dari 50 hanya tersisa kurang lebih 10 ekoran lah. Yang saya perhatikan itu setiap air itu bagus, itu tandanya dia molting. Budidaya lat itu lebih sensitif dengan kondisi air, beda dengan nila. Lat itu butuh dengan kualitas air yang benar-benar bagus agar cepat panen. Cepat panen itu ya salah satu cepat besar ya. Jika kualitas air itu bagus, lobster itu moltingnya lebih cepat atau lebih sering, atau bahasa di sini lebih rajin moltingnya. Modal usaha itu yang terpenting itu memiliki jiwa atau karakter, ada 3 ya. Yang pertama itu sabar, kedua syukur, ketiga ikhlas. Dengan ketiga pilar itu, insya Allah jalan usaha kita atau kegiatan kita itu lebih mudah, lancar sih, dan lebih enteng jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan saya Abdul Rasman dari Harapan Pamulang yang terletak di Desa Bakti Jaya Pocis ya, di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Saya ini pembudidaya pemula lobster air tawar berjenis red claw gitu. Oke, saya masih aktif bekerja di perusahaan swasta di bidang konsultan IT di daerah Jakarta Timur. Saya memilih budidaya lobster air tawar itu awal mulanya pernah berdiskusi sama sahabat tani mengenai lobster air tawar kurang lebih di tahun 2021. Awal mulanya sebenarnya sebelum di lobster ini ya, sedikit bercerita. Harapan itu sekarang saat ini tuh tahunya berbudidaya nila dan lobster air tawar. Sebenarnya itu sebelumnya awal mulanya di budidaya lele, terus berpindah ke budidaya nila dimulai di tahun 2022 kurang lebih. Lele masih berlanjut, nila masih berlanjut, sampai lele itu sampai habis kita mulai off ya. Kenapa lele kita off? Karena dengan lahan yang sangat minim untuk berbudidaya lele di tanah yang enggak begitu luas ya, itu masih kurang untuk di skala bisnis. Jadi kami memutuskan untuk beralih ke nila. Nila sampai saat ini itu masih berjalan ya. Terus kembali untuk ke lobster, itu kenapa saya memutuskan untuk memulai ya berbudidaya lobster. Itu salah satunya di potensi pasarnya yang tinggi, harga jualnya itu lumayan tinggi. Itu yang memicu untuk mencoba memulai berbudidaya lobster. Walaupun di awalnya itu
pasang surut ya, atau jatuh bangun. Awal mulanya di lobster itu di tahun 2023, kurang lebih di bulan April ya. Tapi kalau yang ingatnya itu di bulan puasa atau bulan Ramadan, kami mulai membeli beberapa bibit lobster untuk mencobanya di skala kecil di samping kolam nila ini di belakang, yaitu ukuran kurang lebih 40 kali 60, itu kontainer plastik. Mulai bibit itu isi 50-an ekor ya. Itu mencoba mengurusnya sampai benar-benar itu panen, sampai habisnya itu bukan habis terjual ya atau habis makan, itu habis mati semua. Itu di hitungan terakhir itu kurang lebih dari 50 hanya tersisa kurang lebih 10 ekoran lah sampai panen itu. Ternyata memang kita nggak tahu itu apa permasalahannya ya. Sampai saat ini permasalahannya itu mungkin sedikit demi sedikit terjawab. Salah satunya ternyata di pemicunya di kualitas air, itu yang menentukan sukses atau lancarnya berbudidaya lobster. Maka dari itu kami memutuskan untuk memulai atau menerapkan menggunakan sistem RAS, sistem yang di air, pengolahan air ya, diputer selama 24 jam atau disaring, membuat air itu menjadi kualitasnya menjadi bagus atau bersih. Kenapa lobster itu butuh air yang bagus? Karena yang saya perhatikan itu setiap air itu bagus, itu tandanya dia molting. Jika dia airnya jelek itu nggak mudah molting, cenderung gagal molting, jadi banyak kematian. Oleh karena itu sistem RAS yang membantu di budidaya lobster air tawar saat ini yang saya jalankan. Dengan menggunakan sistem RAS itu kami mulai memproduksi bibit sampai bisa menjualnya. Itu salah satu hal yang membanggakan atau menyenangkan ya, itu karena ternyata sebelumnya yang kami mulai di penjualan konsumsi, ternyata di bibit itu udah ada pasarnya dan lumayan tinggi di komunitas petani-petani lat di luar sana, karena mereka itu butuh suplai bibit untuk mereka budidaya. Pemilihan brand atau nama harapan Pamulang itu ada sedikit cerita. Sebenarnya sebelum harapan Pamulang itu kami memiliki nama lain. Kenapa nama lain? Mungkin itu ada jatuh bangunnya di awal-awal pendirian farm di sini. Jadi kami memutuskan untuk mengganti nama itu ya. Karena nama itu kan doa ya. Jadi kenapa sih pilih namanya Harapan Pamulang gitu? Filosofinya mudah, karena hara itu adalah unsur yang sangat penting makhluk hidup di dunia ini, terutama di bidang pertanian. Itu mau tumbuhan atau di ikan itu sendiri atau di perikanan ya. Dan Pamulang itu nama label atau nama wilayah. Ternyata Harapan itu saya nggak memungkiri itu ada beberapa nama Harapan yang sama di luar daerah sini atau di luar kota mungkin, atau di luar Indonesia ini sendiri itu nama Harapan itu udah banyak. Jadi kami tambah Pamulang. Sebenarnya ini bukan kecamatan Pamulang, cenderung orang taunya ini wilayah Pamulang. Sebenarnya ini masih masuk ke wilayah Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Untuk filosofi logo itu sebenarnya cenderung karena Harapan ini bidangnya di air ya, pembudidaya air. Itu sebenarnya enggak tadi di lele, di nila atau di lobster itu sendiri. Kenapa memakai ikon ikan? Itu sebenarnya ikan berjenis ikan dewa ya, itu kalau bisa diperhatikan filosofinya. Tapi karena budidaya air itu cenderung ke ikan, jadi memakainya kami menggunakan ikon itu ikan seperti itu, dengan logo yang warna cenderung kebiruan, mengambil unsur air itu sendiri. Konsep farm yang diharapkan gunakan yaitu menggunakan konsep semi indoor, yaitu menggunakan atap ya. Kenapa menggunakan atap? Karena mencegah
di mana setiap musim hujan itu resiko budidaya itu terminimalisir, karena setiap musim hujan itu adalah di mana waktu-waktu itu sangat ditakuti oleh beberapa petani karena beresiko tinggi menyebabkan banyaknya penyakit yang menyebabkan gagal panen. Kenapa pilih berbudidaya lobster dengan jenis red claw? Karena sebelum berbudidaya ini pun saya lihat pasarnya, terutama bukan pasar gimana permintaan banyaknya, tapi yang saya lihat itu awalnya harganya tinggi juga ya, per kilonya puluhan sampai ratusan ribu ya. Dari sisi petani, milihnya itu juga tidak membutuh lahan yang luas untuk skala rumahan ya. Beda dengan halnya berbudidaya ikan. Kenapa banyak di skala rumahan atau space yang kecil? Karena lobster ini bisa kita buat seperti ini bertingkat. Misalkan kalau ikan kan 3 kali 3 meter itu udah satu kolam aja. Di red claw kan 3 kali 3 bisa dibangun ke atas, bisa jadi punya 3 kolam ke atas dengan kapasitas ya bisa dikalikan aja dari situ ya. Kesulitannya itu sama seperti pembudidaya lainnya ya mungkin ya, yaitu lobster itu kan memiliki sifat yang kanibal ya, itu salah satunya ya, tapi bisa kita minimalisir dengan berbagai cara, yaitu salah satunya memberikan shelter yang cukup. Kedua, ternyata setelah kami di sini berbudidaya nila, budidaya lat itu lebih sensitif dengan kondisi air, beda dengan nila. Nila itu misalkan kualitas airnya cukup dengan oksigen yang cukup ya cukup, tapi kalau untuk lat itu butuh dengan kualitas air yang benar-benar bagus. Kenapa butuh bagus? Karena lagi-lagi agar cepat panen itu ya salah satu cepat besar ya. Jika kualitas air itu bagus, lobster itu moltingnya lebih cepat atau lebih sering, atau bahasa di sini lebih rajin moltingnya. Itulah tandanya bahwa air itu bagus dan lobster cepat panen dan atau cepat besar. Indukan mulai kita dapat sebenarnya di sini kan tadi di awal itu bibit, kita mulai dari bibit ya. Sampai saat ini bibit itu udah menjadi indukan itu sendiri. Indukan tuh berarti ada dua, dari cetak sendiri mulai dari bibit. Yang kedua itu pernah kami beli indukan dari luar. Tapi perlu diperhatikan untuk membeli bibit atau indukan di luar ya. Petani pasti udah tahu, yaitu ada yang dari pembudidaya dan juga ada yang tangkapan alam. Itu yang lebih bagus, yang disaran kami itu ambil dari pembudidaya dengan cara membeli langsung ke farm itu sendiri gitu. Dan untuk tangkapan alam harus punya skill khusus untuk mentreatment tangkapan alam masuk ke kolam budidaya, karena di kami belum mampu untuk itu, pernah mengalami gagal hidup ya, itu dikirim tangkapan alam masuk ke kolam itu mati semua karena butuh treatment. Ada dari komunitas sharing kalau tangkapan alam itu butuh treatment khusus untuk memberikan tempat ke kolam kita sendiri agar minim kematian, walaupun itu memang agak sulit ya. Kalau belum yakin, saran untuk beli di pembudidaya, maaf tanpa menjelekkan di para budidaya yang ambil dari tangkapan alam, karena di tangkapan alam pun itu pasarnya juga banyak ya, untuk terutama di skala konsumsi. Luas ideal untuk budidaya lat yang kami gunakan ya, yang kami gunakan saat ini untuk indukan itu kami menggunakan kolam dengan ukuran 60 kali 40, itu satu set indukan. Untuk indukan itu satu setnya itu satu jantan 4 betina dengan tinggi air cukup di kurang lebih 20 cm ya, udah cukup. Untuk di bibit ada beberapa ukuran bibit ya. Di sini di Harapan itu ada bibit burayak, ada 1 in, ada 1,5 in, ada 2 in. Kalau masih burayak itu
Di kami itu ukuran kontainer seperti belakang ini 1 meter kali 30 itu masuk kurang lebih 100 sampai 150 ekor per bak atau per kolam yang ukuran 30 kali 100 cm. Sama halnya seperti ukuran 1 in itu udah masuk ke cukup di 100 aja. Terus kalau untuk 2 in kita bagi 2 aja, jadi ke 50 ekor dengan ukuran kontainer atau kolam 40 kali 100 cm. Untuk konsumsi itu idealnya di 25 sampai 30 dengan luas lahan 1 kali 1 meter. Kami juga melakukan cara tumpang sari ya, yaitu di kolam nila, kolam bibit nila terutama, yaitu kolam untuk konsumsi atau pembesaran. Di sana ukuran 2 kali 4 meter dengan tinggi air kurang lebih 60 sampai 70 cm. Itu kami beri di situ. Kenapa? Karena di situ banyak pakan-pakan alami yang bisa dimanfaatkan oleh lobster itu sendiri. Karena burayak nila itu faktor kematian masih tinggi, jadi itu sebagai pakan alaminya si lobster itu untuk pembesaran sampai ke konsumsi, dicampur di kolam ikan karena untuk memanfaatkan space atau lahan. Untuk pakan lat atau lobster air tawar di Harapam ini kami menggunakan full pellet ya, dari burayak sampai indukan. Kenapa pakai full pellet? Karena lebih simple ya. Bisa juga alternatif sebenarnya di luar sana teman-teman. Nah, tapi ada kualitas dari mungkin dari kualitas pakan alternatif itu kan beda-beda ya. Sumbernya beda-beda, itu mau sayur dari mana atau dari mana itu beda-beda. Tapi tetap bagus. Tapi karena buat mempraktiskan di Harapam ini kami cukup dengan menggunakan pelet pabrikan. Setiap ukuran itu kan beda-beda ya. Dari burayak itu biasanya kami menggunakan ukuran 0 sampai 1, itu nanti tumbuh ke 1 inch. Itu 1 inch itu bisa full ukuran 1 up ke 2 inch atau ke 2 inch dan dewasa atau konsumsi itu langsung pakai yang ke ukuran 3. Itu mungkin teman-teman pembudidaya juga tahu ya, ukuran pelet khusus untuk lobster ya atau untuk udang itu ada ukuran 0, 1, 2 sampai 3. Untuk sistem filtrasi ini kan di Harapan menggunakan sistem RAS. Kebetulan di Nila ya tadi kan udah menggunakan sistem RAS, jadi lat ini juga ikut ke filtrasinya kolam Nila gitu. Jadi filternya sentral ke sana. Minusnya resiko untuk mati lampu. Itu biasanya di umur-umur burayak beresiko jika mati lampu, terutama saat itu kotor. Oleh karena itu sarannya mungkin punya sumber listrik cadangan. Dan plusnya berbudidaya lobster menggunakan filtrasi atau sistem RAS itu kan menjaga kualitas air di kolam budidaya. Itu membuat lobster terutama pada bibit ya itu sehat dan mudah molting atau rajin molting dan cepat molting. Itu membuat lobster itu cepat besar, terutama nafsu makan juga terjaga ya karena kualitas air itu terjaga. Seperti apa sih sistem RAS di Harapam? Nanti kami liput di akhir video. Apa yang perlu diperhatikan saat berbudidaya elat, yaitu biasanya atau standarnya itu kualitas air. Kualitas air itu kan ada kadar amoniak, terus pH, penggantian air itu untuk menghilangkan amoniak itu, terus ketinggian air juga ya. Karena kami menggunakan sistem RAS itu, jadi ada beberapa yang kita perlu nggak capek menjaga itu. Kalau sistem RAS itu kan ada pH buffer di sana, kualitas pH insya Allah terjaga. Normalnya biasanya di 6 sampai 7. Terus untuk amoniak juga nanti
diproses di filter itu sendiri, nanti ada di chamber biologis. Kalau untuk water change atau pergantian air itu kan sudah nggak perlu ya di sistem RAS, karena sudah difilterisasi juga. Terus untuk sipon dasar itu butuh, walaupun menggunakan filtrasi, tapi ada beberapa titik dasar kolam itu pasti ada penumpukan kotoran. Itu perlu diperhatikan juga. Kenapa diperhatikan? Lagi-lagi jika air itu kualitasnya kurang baik, itu akan mempengaruhi lobster itu sendiri. Salah satunya nanti bisa gagal molting, itu akan ada kematian, penyakit gitu. Untuk market, kami udah ada beberapa yang masuk ya, atau permintaan, walaupun di sini banyak PR untuk tetap memproduksi, terus memproduksi ya bibit dan konsumsi. Itu saat ini kami hanya baru melayani area Jabodetabek, belum sampai ke luar kota. Ada beberapa permintaan ya, terutama di bibit, permintaan ke luar kota atau ke luar pulau. Tapi terkendala oleh packing, kami juga belum belajar untuk gimana packing yang baik untuk kirim ke luar kota. Pemasaran yang dilakukan yaitu rata-rata online ya, itu mulai dari status WA, terutama yang saran dari kami itu banyak-banyak ikuti komunitas itu di sosial media, terutama di pembudidaya lobster. Nanti di sana selain petani juga nanti di sana ada beberapa bahasanya pengepul ya, mengikuti komunitas petani itu sendiri. Kalau untuk offline-nya ya itu ambil take away ke sini sendiri ya, tapi ada jamnya. Biasanya kami buka dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore, karena kalau udah malam kami nggak bisa melayani. Rencana atau kalau saya bilang itu doa ya, itu mau buat lebih besar lagi ya, ekspansi. Itu ada dua metode, membuat dengan cara sendiri atau membuat plasma atau bermitra yang benar-benar mitra gitu. Selain ekspansi, memang rencananya itu mau ke yang lebih besar, yaitu sampai memenuhi pasar dalam negeri, walaupun nggak semuanya, atau bisa sampai ke tingkat ekspor. Karena kenapa? Tingkat ekspor itu kan butuh produksi yang banyak. Jadi ada dua cara mungkin, itu dengan kita buat skala yang lebih besar lagi, atau kerjasama dengan teman-teman pembudidaya lat lainnya untuk memproduksi bersama-sama. Untuk sahabat Lentera 3 yang ingin berbudidaya lobster air tawar atau memulai, saran kami sih mulai aja dengan skala yang sebisa mungkin atau sesimpel mungkin, karena budidaya lobster itu nggak perlu mulai dari yang kolam yang besar, bisa mulai dari akuarium kecil pun itu udah bisa ya, dengan target itu sampai besar. Misalnya beli dari 1 in atau 2 in, coba dengan dibudidaya sampai konsumsi, yaitu 4 sampai 5 in, atau lebih bagus sampai 6 sampai 7 in. Itu cukup sampai target sampai situ, itu berarti sudah alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya itu bisa tambah lagi, nanti tambah kolam lagi atau tambah media lagi, banyak, sebanyak-banyaknya. Oke, sahabat Lentera 3, di video yang tadi yang saya janji akan memberitahu gimana sistem budidaya lobster air tawar di Harapam ini menggunakan sistem RAS. Oke. Dari pipa input yang dari samteng filter nanti didistribusikan ke setiap wadah-wadah atau bak budidaya. Salah satunya ini kan karena kami menggunakan bak kontainer, nah jadi dialiri dengan sistem kocor seperti ini, nggak begitu besar dan nggak begitu kecil, tapi running 24 jam. Di ujung media budidaya ini, kontainer ini ada
output pembuangan langsung masuk ke kolam budidaya ikan nila. Kenapa dibuang ke kolam budidaya nila? Karena kotoran di lobster air tawar itu nggak begitu banyak ya. Di output kolam itu juga kami beri jaring ya, agar bibit nila dan bibit lobster tidak masuk ke filter. Karena di kolam ini juga ada bibit lobster dan bibit nila. Seperti ada di video terlihat beberapa ekor bibit lobster ya. Terus dari itu menuju ke output pembuangan kolam budidaya, menuju ke chamber filter, yaitu chamber pertama. Ini adalah chamber mekanik, di mana yang pertama ini akan menyaring kotoran kasar ya, yaitu di dalamnya ada media filter, salah satunya jaring nelayan. Pakai jaring nelayan. Kenapa pakai jaring nelayan? Karena penyaringannya optimal dan pembersihannya sangat mudah. Selanjutnya di chamber kedua masih chamber mekanik ya, yaitu masih berisi media jaring nelayan. Dari chamber pertama ke chamber 2 itu masuknya di dasar kolam tadi, jadi tetap penyaringan optimal. Ini sebenarnya pipa buat kontrol aja. Kalau ini luber, dia keluar dari sini, tapi jarang terjadi. Tapi kita disediakan saja untuk kontrolnya. Dari chamber kedua ambil air atas ya. Kenapa ambil air atas? Karena penyaringannya ada di bawah, besar kemungkinan air yang bagus atau air yang bersih itu di atas. Jadi ambil air atas, masuk ke chamber selanjutnya itu lewat bawah. Nah, chamber yang ketiga ini udah masuk chamber biologis. Di sini salah satunya adalah berfungsi pH buffer. pH buffer ini berisi kulit kerang oyster ya. Ya, ini sama seperti chamber-chamber sebelumnya 1 dan 2. Di sini pun ambil air atas agar diambil air yang kualitas bersih atau yang baik, karena di bawah itu penyaringan. Di chamber selanjutnya di sini masih chamber biologis. Ini salah satu chamber inti di sistem RAS ya, yaitu chamber Kalknes. Di sini kami menggunakan tutup botol bekas. Nah, kenapa tutup botol bekas? Yaitu untuk efisiensi budget aja, karena beda harga dengan Kalknes. Tapi Kalknes lebih baik sebenarnya dibanding tutup botol bekas. Di sini bakteri nitrifikasi bekerja, di mana tadi kotoran kasar itu sudah disaring di chamber mekanik, chamber 1 dan 2 oleh jaring nelayan ya. Tetapi amoniak tetap belum hilang. Disinilah proses nitrifikasi, amoniak menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, dan nitrat akan dinitrifikasi salurkan selanjutnya ke chamber samteng. Ini walaupun kita pakai tutup botol itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ya kelebihannya salah satunya efisiensi lebih murah ya. Tapi kekurangannya karena tutup botol ini lebih berat dibanding Kalknes K1 atau sejenisnya itu, maka aerator untuk mengaduk ke tutup botol ini harus lebih kuat dibanding Kalknes yang lebih ringan seperti itu. Tapi fungsionalnya tetap sama dan berjalan dengan baik. Ya, ini contoh tutup botol yang sudah terisi bakteri nitrifikasi. Ini bukan kotor ya, ini bakteri bermukim di sini ya. Jadi sebenarnya ini Kalknes atau chamber biologis ini tidak boleh atau diharamkan untuk dicuci. Takutnya teman-teman di luar sini yang belum mengetahui fungsinya, kotor ini dicuci. Jadi ini sangat mahal ini terjadi, karena ini terbentuk bakteri ini butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi masih bisa dibantu dengan obat-obatan atau
bukan obat ya, bakteri starter pabrikan agar mempercepat pembentukan bakteri nitrifikasi di sini. Dari chamber coldness itu untuk menuju suntank untuk memaksimalkan proses filterisasi di sistem RAS ini, kami menggunakan lampu UV agar optimal, yaitu agar membunuh semua bakteri-bakteri jahatnya ya gitu. Jadi filterisasi lebih optimal dan kualitas air lebih terjaga lagi. Untuk lampu UV ini kami letakkan di pipa dari dari chamber nitrifikasi atau coldness ke suntank itu di jalur pipanya ya, agar optimal, karena setiap air yang melewati pipa ini sudah terkena lampu UV. Lampu UV ini kami pakai yang 9 watt ya. Dari chamber coldness atau chamber nitrifikasi masuk ke suntank. Di suntank ini dari pipa masuk ke kolam suntank ini kami tambah untuk kulit kerang ya, yang pH buffer, karena ada masukan dari teman-teman juga pH buffer itu lebih baik setelah chamber coldness atau nitrifikasi. Oleh karena itu kami tambah di sini, cukup kami dikeranjangin agar melewati air itu langsung menabrak ke kulit kerang itu sendiri. Di sini kami menggunakan mesin dengan kapasitas 7.000 liter per jam ya. Dari pompa disalurkan atau didistribusikan ke kolam-kolam. Ya, sahabat Lentera 3, terima kasih sudah menyimak cerita saya di lobster air tawar dengan menggunakan sistem RAS. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lentera 3 ya, sahabat Lentera 3 yang ingin berbudidaya lobster air tawar, silahkan kunjungi kami di Harapan Pamulang yang beralamat di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kontak dan sosial media itu nanti ada di deskripsi sini ya. Dan terima kasih. Di video selanjutnya nantikan saya di budidaya nila merah dengan menggunakan sistem RAS. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.